Lihatnya kameranya. Oh gitu ya. Ya. Iya, iya, iya. Masya Allah. Ini belum mulai saja. Iya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada pagi hari ini yang insyaallah Rasul selalu mengucapkan doa di pagi hari ini dengan sebuah doa yang sangat masyhur. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya. Ya Allah, semoga Engkau memberikan keberkahan kepada umatku yang berada di pagi hari. Dan tentu yang didoakan orang-orang yang di pagi hari melakukan aktivitas kebaikan. Ya, kalau melakukan aktivitas maksiat, otomatis tidak Rasul berkahi, ya, atau Allah berkahi. Dan yang mungkin sementara istirahat tidur ya, ya berarti dia tidak masuk kategori apa yang disabdakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini selain kita sedang beraktivitas dalam aktivitas kebaikan, ternyata kita juga sedang beraktivitas terutama di studio Amar TV sharing session ya bersama owner dari eh, toko pakaian, toko muslim ya, yaitu toko Rumah Syar'i. Dan alhamdulillah hari ini bersama kami saya sapa dulu. Assalamualaikum Abu Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Lama kita chatting ya di Iya, WA, di Facebook ya, iya. berkenaan dengan aktivitas masing-masing. Dan alhamdulillah hari ini bisa mampir di studio Amar TV ya. Allah, Masya Allah. alhamdulillah. Syukron wa jazakumullah khairan katsiran. Masya Allah. Mohon doanya semoga Amar TV tetap syiar Masya Allah. di dunia maya ya, insya Allah. Amin. Dan kita akan membahas seputar bisnis ya di waktu yang singkat ke depan ini karena kita berada di pagi hari di waktu aktivitas normal semua yaitu musim sekolah masih ya, maka kita batasi waktunya. Kalaupun nanti ada yang bertanya silakan via WA saya Japri atau via siaran langsung ini di Facebook, nanti kita akan jawab di sesi selanjutnya. Baik, kita akan berbicara seputar bisnis sebagaimana yang sudah ter apa ya? Sudah terpublikasi di media sosial. Bincang seputar bisnis. Antum mendalami bisnis ini, kita sudah pernah bahas lalu ya di studio awal-awal ya. Iya, iya, iya. Belum begini tempatnya ya. Yang apa namanya? Butuh proses. Nah, dalam bisnis ini anak perhatikan antum ini sering posting jualan via online ya. Terus kadang juga sekarang malah bisnis merambah di dunia digital, teknologi digital Oh, ya, Masya Allah, yaitu eh, CCTV ya. Luar biasa ini berkembang lagi, maksudnya mengembangkan sayap lagi. Memang dalam berbisnis silakan buka kembangkan sayap itu sebanyak-banyaknya, semaksimal kita, semampu kita. Ya. Dan bagaimana kemudian eh, antum dari penjual pakaian sekarang sudah beralih ke penjual, bukan beralih sih ya, bertambah ya. ya. Nah, itu prosesnya bagaimana tuh? Kita berbicara di pertengahan dulu. Kita berbicara di awal-awal antum bisnis. Oh, Sekarang siap. pertengahan. Fadal, Abu Yusuf, insyaallah. Baik, Satya. Bismillah. Pertama, kami sampaikan syukur sebagai Hmm. sebenarnya datang kemari juga sebagai promosi sebenarnya Ustaz. Oh gitu. Ya, saya anggap sebagai kesempatan untuk Ya, ya. hadir di Akmar TV dengan selalu saya dapati suasana yang berbeda Ustaz. Berbeda ya. Ya, Ada perubahan terus ya. ada perubahan terus, alhamdulillah ada perkembangan. Hadir untuk memang niatnya Ustaz sebenarnya untuk tanya-tanya seputar Akmar TV Ustaz. Masya Kan Allah. dengan kenapa saya kadang itu ada apa namanya
ada usaha-usaha yang kadang kami eh, buat, ya, selain daripada usaha pakaian, ya. Jadi sebenarnya itu dalam dunia usaha ini ada yang namanya sepi, ya, atau kadang karena tidak selamanya itu berjalan lancar. Makanya kita perlu skill-skill yang lain tentunya, Ustaz. Ya, skill yang lain yang paling tidak bisa lah menutupi di masa-masa sepi. Apalagi kami pribadi memang backgroundnya sekolahnya memang di sebelumnya itu di TKJ, Ustaz. Teknik TKJ. komputer jaringan, ya. Oh, memang sudah ada background ya sebelumnya ya. Iya, sehingga memang hal-hal yang seperti itu ya paling Hmm. tidak adalah dasar-dasarnya ditahu seperti Ah, itu, iya, ya. iya, iya. Dan di saat sepi-sepi penjualan, ya, alhamdulillah tidak tahu kenapa ya. Jadi buat-buat karena memang butuh skill, kadang-kadang ada skill-skill tambahan karena kalau monoton dengan satu itu memang perlu bagi seorang muslim untuk selalu apa namanya mencari atau menambah-nambah skill lah paling tidak sampai ini kan maksudnya sampai berutang atau Ah, lain iya. sebagainya. Kita eh, upayakanlah untuk cari hal-hal yang ada dalam diri kita kemudian kita aplikasikan dalam bentuk usaha Usaha. seperti itu. Tapi memang kalau ini sendiri apa namanya? Bisnis pakaian syar'inya bagaimana? Pengaruh ini kan sekarang masuk ke masa belum masuk sebenarnya sih, tapi masih pembukaannya yang namanya masa resesi. Oh, resesi baik. Ya, masa resesi itu pemirsa, masa di mana ekonomi itu sangat susah dan pokoknya kalau orang pasar bilang itu uang itu pekat gitu, ya. Nah, eh berpengaruh nggak di bisnis antum ini, terutama untuk pakaian syar'i? Memang sebelumnya kami juga sudah baca-baca tentang masa resesi dan lain sebagainya ya. Jadi sebenarnya masa-masa seperti itu di awal-awal kami baca-baca ya itu membuat Kegelisahan. kegelisahan gitu. Gimana gimana kekhawatiran. Tetapi bagi orang beriman, bagi orang bertakwa ya dikembalikan kepada Allah. Artinya ketika kita semua kita sudah berusaha, sudah tawakal, jalankan usaha dengan apa namanya baik, maksimal ya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu memang saat masa-masa seperti ini kadang bahkan itu yang seperti ini yang tahu duluan itu dari keluarga Oh, biasanya. gitu ya. Aku bilang, "Kak, ini ada masa ini betul nggak ya?" Iya, saya bilang seperti itu sudah. Iya, jadi tapi ya itu lagi kembalinya kalau kita seorang muslim, pemirsa, eh mau masa apa saja nggak berpengaruh. Iya, Walaupun dari apa namanya keluar masuknya uang ada efeknya. Tetapi betul. bagi seorang muslim biasa saja karena bisnis itu naik turun, naik turun, naik turun. Sebagaimana iman yazid wa yanqus. Nah, Siap. seperti itu. Jadi ketika masa resesi ini ya kita biasa saja. Tetapi perlu juga kita garis bawahi bahwa harus ada ikhtiar kita ya untuk jadi gini, eh ketika Imam Syafi'i dengan Imam Malik berbeda pendapat dalam hal masalah rezeki. Ini kan ada keterkaitannya. Masa resesi ini dengan rezeki kan ada keterkaitannya nih, ya. Betul. Bagaimana kemudian orang yang menganggap bahwa ah biarin aja toh rezeki kan nggak tertukar gitu kan. Ada juga orang berpikir seperti itu. Maka kita kembali ke bagaimana kemudian pendapat kedua imam ini, Imam Syafi'i dan Imam Malik ketika membicarakan masalah rezeki. Sementara rezeki ini adalah bagian bagian dari masalah akidah, ya, bagian masalah akidah atau tauhid. Ya, jadi kita ketika ada orang mengatakan bahwa ah biarin aja, toh yang penting kita takut sama Allah, kemudian tidak melanggar syariat Allah, maka Allah akan menjaga kita. Walaupun biasanya pemasukan 2 juta per hari tinggal 500.000 Iya, gitu kan. betul. Nah, inilah yang harus dipadukan. Maksudnya dipadukan bagaimana pemirsa? Eh, di sisi lain kadang kita berpaham seperti Imam Malik bahwa tanpa bekerja pun Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Itu benar.
Tapi di sisi lain juga kadang kita harus juga berpendapat seperti Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa ketika kita ingin mendapatkan rezeki harus bekerja, dua-duanya harus tetap kita pegang ini supaya jangan salah paham. Nah, di masa transisi atau masa resesi ini ya kita tentu berpikir bahwa apapun yang bisa kita kerjakan selama itu bukan untuk mengarahkan kepada kemaksiatan, kenapa tidak? Dan hari ini, Masya Allah, di samping saya ini memang luar biasa. Saya kaget juga sih begitu menerima pesanan CCTV, gitu. Wah, seandainya dekat, seandainya pemirsa saya juga punya bisnis, saya akan pesan CCTV sama beliau ini. Iya. Cuma memang Akbar TV belum sampai ke titik bisnis. Walaupun kita akan mengembangkan Akbar TV ini karena beberapa hari yang lalu kita sudah silaturahim ke beberapa lembaga ya untuk melakukan sinergi berkenaan dengan program-program Akbar TV seperti itu. Dan semoga nanti saya ingin sekali sebenarnya bisa ke Toli-Toli kembali. Masih kami susunin ya bersama X-Bank pemirsa. Jadi kita ada rencana untuk tur dakwah muamalah ya safari dakwah bersama X-Bank. Targetnya nanti dari Pantai Barat tembusnya ke sampai Buol. Seperti itu. Jadi nanti saya berharap saat posisi nanti bertempatan di Toli-Toli kita bisa sinergi lah untuk Masya kegiatan Allah. itu insya Allah. Ya, baik pemirsa. Kemudian selanjutnya Abu Yusuf ya. Eh, dalam usaha itu pasti jatuh bangun. Baik. Ya. Apa rasanya antum ketika sempat jatuh dalam tanda kutip ya? Jatuh di sini bukan kemudian bangkrut tidak, tapi kemudian mengalami masa-masa, kenapa seperti begini? Nah, apa rahasianya yang harus antum bagi kepada masyarakat secara Oh, jangan disembunyi-sembunyi kalau begini. baik, Ustaz Nah, ya. Eh, Sebenarnya dalam kita sebagai manusia sosial, tentu terkadang kita merasa nyaman ketika kita bisa curhat dengan apa namanya dengan manusia. hmm, Jadi bayangkan kalau kita curhat dengan seseorang sama-sama bermasalah. yang sudah Oh berpengalaman, ya, kemudian dia memberikan solusi dari apa yang kita rasakan. Tentu ketika kita punya masalah lagi kita akan datang kepadanya hmm, dan bertanya, berharap diberikan lagi solusi. Bagaimana tak lagi ketika kita berharap kepada Allah, diskusi kepada Allah, insya Allah. curhat kepada Allah. Artinya curhat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena sejatinya curhatan seorang manusia kepada Allah adalah dengan doa-doanya yang dia bisa kabulkan. Permasalahan-permasalahan kita bisa selesai. Baik itu permasalahan keluarga, bisnis, rezeki, keturunan. Dengan kita curhat kepada Allah, tentu dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan syariah. Syarat dan ketentuan berlaku. Iya, berlaku seperti itu. Tentu penuh dengan ketawaduan, berdoa. Kemudian kita dalam berdoa harus rakus, maksudnya labah, Hmm, ya. Jangan setengah-setengah. Berdoa kepada Allah, yakin bahwasanya Allah itu akan kabulkan. kabulkan. Dan tidak boleh juga istijal, terburu-buru. Kalau satu kali, dua kali berdoa belum Allah kabulkan, curhat lagi, curhat lagi. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Seperti itu saya rasa. Seperti itu, Ustaz. Banyak-banyak saya curhat kepada Allah, Ustaz, ketika kita punya masalah-masalah seperti itu. Baik, berarti kalau Allah katakan dalam Al-Quran itu, la tayasu min rahmatillah ya. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu, Masya Allah. Kalau mau kita bicara rahmat ya, kasih sayang Allah kepada kita itu tak terbatas. Ya, makanya ketika kita punya masalah apapun, curhatnya yang satu sama Allah. Jangan sama manusia. Kalau Ya. sama manusia, selesai Anda. Kenapa? Karena manusia itu makhluk sebagaimana kita. Gitu kan? Baik, Ustaz. Iya, makhluk sebagaimana kita dan dia tidak punya kuasa untuk memberikan jalan. Kalau cuma hanya sekedar sharing, no problem, tidak masalah pemirsa. Tapi ketika kita punya masalah, jangan curhat sama manusia. Karena bisa jadi manusia juga yang dicurhatin ya punya masalah juga. Ya, jadi ketemu masalah dengan masalah jadi masalah gitu begitu. Jadi memang benar yang antum sampaikan tadi bahwa apapun yang kita inginkan itu mintanya hanya sama Allah.
Iya, Ustaz. Cuma kadang begini, ya, kadang ini yang sering dialami oleh manusia, Pak Pirsa, kita merasa bahwa saya tahu cara keluarnya, kita tahu cara bagaimana manajemen kalau tidak apa namanya, kalau ketika kita ada masalah, ini yang bermasalah. Kenapa? Dia mengandalkan kepintarannya. Iya, Ini banyak kejadian, ya. Dia mengandalkan kepintarannya, dia mengandalkan bahwa saya bisa mengatur ini dan seterusnya. Dia tiadakan Allah secara tidak langsung. Dan itu justru ujung-ujungnya akan bermasalah dan akan tambah masalah. Padahal jelas dalam Al-Quran Allah katakan, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Hari ini orang berpikirnya, tunggu, Allah itu belakangan. Yang penting kita harus ini dulu, usaha. Nah, inilah kalimat yang kadang kemudian salah diartikan bahwa seakan-akan bahwa kita harus ikhtiar dulu, nanti serahkan sama Allah. Padahal bukan seperti itu. Betul ini perintahnya ada ikhtiar dulu, kemudian bersandar kepada Allah. Tetapi real di lapangannya nggak begitu. betul, Ustaz. Iya. Makanya ada sebuah kisah, Ustaz, Nah, yang Masya Allah kisah ini menjadi inspiratif. Ya, inspirasi. Eh, ada seorang bapak ya yang kehidupannya itu sangat susah, Ustaz. Sangat susah. Kemudian keluarganya saat itu dalam keadaan yang lapar, nggak punya apa-apa, hmm, ya. Kemudian dia keluar, ya, sampai di luar dia usahakan apa yang bisa diusahakan. Kemudian sampai tiba malam, hmm. ya, tidak ada yang bisa dia bawa pulang, Ustaz. Kemudian dia istrinya panggil dia bagaimana, ya, Apa ini yang bisa tidak, dimakan hari ini? nggak ada yang bisa dimakan, ya. Keluarlah dia, ya, dia keluar lagi saat berusaha, ya. Kemudian tidak dapat apa-apa kecuali dia datang ke masjid, ya. Kemudian berdoa kepada Allah. Kemudian ada seorang datang yang pada saat itu dikisahkan, Ustaz, ada seorang raja yang lagi gelisah di malam hari, ya. Dia khawatir mati, kemudian tidak bisa, tidak ada apa-apa yang bisa dia bawa di hadapannya Allah, Hmm. ya. Keluarlah dia dengan kudanya. Kemudian dia membawa sekantong emas, ya. Dia membawa sekantong emas dan berkata, ya Allah, singgahkan saya di mana kuda ini singgah, Ustaz, Oh ya. iya, Masya Allah. Makanya pas-pas juga saat itu dia singgah di tempat seorang bapak ini yang lagi memang betul-betul susah, dan dia curhat kepada Allah dan didengar curhatannya Nah, oleh sang raja tersebut, ya. Kemudian singkat cerita, dia bilang ternyata ini yang buat saya gelisah dan sampai kemari, dan dikasihlah itu sekantong emas, Ustaz. Dan kemudian orang yang dikasih ini, wallahi, ya, hmm. dia bilang raja, kalau ada keperluanmu nanti selanjutnya datanglah ke kami, kemudian mintalah kepada kami. Itu ucapan Kemudian, sang raja ya. iya, kemudian apa yang dia katakan, Ustaz? Dia katakan, wallahi hari ini tuh, dia bilang, saya tidak akan minta lagi kepada Anda kecuali saya minta kepada Allah. Allah saja, Tuhanmu dan Tuhanku. Seperti itu, Ustaz. Luar biasa memang ikhtiar-ikhtiar apa, kadang ketika kita baca-baca kisah ini, ada juga di kehidupannya kita kadang seperti itu, yang memang kadang, Ustaz, namanya juga manusia kadang lupa. Kalau ada masalah, oh ingat ini, oh ada temanku, ada Nah, teman ini saya, kesalahan itu. pengusaha sukses misalnya seperti itu. Ternyata dia juga sebenarnya Bermasalah juga punya ya. masalah Banyak masalahnya juga, maksudnya. ya. Betul, betul, betul. Ya. Jadi datanglah kepada Tuhan, kepada Allah dengan kerendahan hati. Jangan kau merasa sudah ini kau bisa lakukan semua seperti itu, karena tidak semua aja manusia bisa. Dan semua kita punya makanya kadang saya lihat-lihat orang-orang yang sukses, pasti dalam pikiran saya pasti ada masalahnya. Iya. Seperti itu, Ustaz. Benar. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu manusia yang Allah ciptakan penuh dengan masalah. Makanya kenapa kemudian ada surga dan neraka? Ya, sebagai alat atau bahan kalau kita punya masalah mintanya bukan sama Allah, nah ini masuknya ke sini nih. Kemudian Allah kemudian ciptakan juga ada susah, ada bahagia, gitu. Kenapa? Sebagai bahan bentuk ujian, ingat Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ya. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Makna takwa yang
luas. Apa itu? Takut sama Allah. Salah satu makna takwa adalah takut sama Allah. Dari banyaknya makna ya. Ya. Apa dia takut? Kalau orang sudah takut, berarti nggak boleh melanggar apa yang telah ditetapkan. Nah, hari ini, mau dia berbisnis, mau tidak, orang melanggar itu. Sementara kita ini pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita adalah makhluk mukallaf. Makhluk yang diikat dengan syariat. Namanya diikat dengan syariat, itu ada batasannya tuh. Ya. Jadi kalau kita duduk di sini, di dalam rumah ini, itu batasannya tuh. Nggak boleh keluar dari situ. Anda mau berbisnis, kemudian melanggar syariat Allah, oh selesai. Selesai. Bagaimana Memang Ustaz, ya apa yang antum alami itu ya? Seandainya ini eh sekedar ini, apa namanya, sekedar penyemangat juga bagi para pengusaha yang lain. Jangan karena kehabisan modal, kemudian ingin besar apa semua, kemudian melanggar syariat Allah. memang ini Ustaz, salah satu apa namanya kunci daripada kunci-kunci kesuksesan itu jauhi maksiat Ustaz. Karena terkadang bukan juga kita kaitkan tiap ibadah kemudian orang taat pasti pasti sukses dan lain Iya, sebagainya. Betapa banyak orang-orang yang soleh yang mungkin dari sisi dunianya Ustaz, masih iya. Kasat matanya gitu ya, kasat matanya nggak ini kan, tapi nggak dia sukses. bahagia seperti itu. Memang kami rasakan sendiri Ustaz ya, ketika kami ada kenapa kayak penjualan lagi sepi, lagi kurang-kurang nggak seperti biasa. Biasanya kalau kita introspeksi diri ternyata kita ada maksiat, ada perbuatan dosa yang kita lakukan. Memang seperti itu Ustaz. Apa kalau dan dan harus sebenarnya sadar ya Nah, seperti itu, karena jangan sampai juga karena ada juga orang bermaksiat itu Ustaz, tetap juga usahanya lancar terus. Cidraj ya. Tiap malam tidur dengan perempuan yang tidak jelas siapa, kemudian enggak tahu uangnya dari mana gitu-gitu Ustaz. Tapi hidupnya kalau dilihat kasat mata Luar masih biasa. naik Pajero juga Ustaz. Iya, Keluar masuk daerah naik pesawat juga Masya- ya. iya. Ini yang saya bilang, kita seorang muslim harus peka lah Ustaz. Ketika antum merasa antum lagi sepi-sepi, lihatlah background antum. Maksudnya kenapa ini? Mungkin ada pelanggaran-pelanggaran syariah yang kita apa namanya kita buat sehingga Allah tegur kita ya, dan Sebagai bentuk sayang ya. sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kepada kita. Siapalah kita ini untuk menggerakkan hati apa namanya manusia untuk datang ke kita itu. Makanya saya kadang Umi, kadang saya bilang sama luar biasa juga orang aneh, maksudnya bisa juga orang datang belanja dengan segininya dan itu tiap hari. Allah yang Seperti itu atur ya. maksudnya, kalau kita yang mengarahkan itu Ustaz, saya rasa sangat tidak Ustaz, Tidak tidak masuk wajib, akal. iya, tidak masuk akal. Ya, karena masa tiap hari, maksudnya bagaimana enggak Siapa yang ini? gerakan dia ini? Iya, seperti itu Ustaz. Jadi introspeksi saja kalau ada kekurangan ini ya kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada diri kita. Kita lihat kalau kita posisi lagi ini, kita lihat ke belakang apakah ada masalah atau tidak. Kalau tidak ada masalah berarti itu memang ujian untuk mengangkat derajat antum seperti itu. Tapi kalau ada masalah berarti segera kau bertobat. Baik, tadi yang antum ceritakan itu sesuai dengan kisah bagaimana kemudian di awal-awal Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyeru haji kepada umat. Iya, iya, iya. Ketika Ka'bah atau Bakkah saat itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah selesai dengan Nabi Ismail dibangun, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim itu untuk menyeru kepada seluruh umat manusia untuk berhaji. Jadi perintah Allah, serukan haji ini kepada manusia. Jawaban Nabi Ibrahim pakai logika waktu itu. Ya Allah, sesungguhnya suaraku tidak akan sampai ke seluruh penjuru Nusantara, ke seluruh penjuru dunia. Terbatas suaraku. Kemudian Allah tegur, ya Ibrahim, engkau hanya memanggil, nanti Allah yang menggerakkan. Maka saat itu kemudian Nabi Ibrahim, dua riwayat ini, yang satu di atas bukit, yang satu di atas Ka'bah. Ya, Allah masing-masing. Intinya kemudian Nabi Ibrahim mengatakan berhajilah, berhajilah. Maka atas izin Allah kemudian suaranya Nabi Ibrahim itu
dibawa oleh angin ke seluruh penjuru dunia. Allah. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ketika beliau menceritakan bahwa siapa yang menggerakkan manusia kemudian belanja kepada kita? Allah yang menggerakkan. Intinya apa? Kita taat. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan oleh Allah, tugasmu hanya menyeru. Sebagaimana hari ini, tugasmu taat perintah Allah. Siapapun nanti yang datang kepadamu, itu urusan Allah. Nah itu sebagaimana tadi antum. Bisanya orang bisa setiap hari belanjanya segini, itu menggerakkan siapa? Allah. Itu kalau kita ambil dari sisi siapa yang menggerakkan. Kemudian yang kedua, ya lagi-lagi kan patokan kita Al-Quran ya, nggak lari kemana-mana. Bagaimana kemudian kalau kita tawakal sama Allah itu, semuanya dibuat mudah. Lagi-lagi kadang manusia, ini yang antum tadi sempat sampaikan juga di awal ya, lagi-lagi manusia kadang melihatnya dari segi kasat mata saja. Wah, Abu Yusuf ini makin sukses ini. Dia tidak tahu bahwa kita juga sebenarnya bagaimana kemudian berjibaku ini banting tulang untuk melakukan itu. Tapi karena sudut pandang manusia melihatnya dari sisi luar saja, sebagaimana kisah lagi ya, ini sukanya saya bawa kisah. Ya, ketika ada seorang pengusaha yang kebetulan dia saat itu mau rapat di Jakarta, ya. Kebetulan karena pengusaha sukses dia memiliki memimpin beberapa perusahaan, dia menginap di sebuah hotel. Kemudian di lantai paling tinggi, lantai 12 saat itu. Kemudian dia mau istirahat. Dia buka jendela, ya, dia buka jendela. Kemudian dia sambil buka jendela dia lihat ke bawah. Dia lihat tukang becak itu dia bawa pohon, tidur di atas becaknya sambil kipas-kipas, mungkin panas kan. Maka sang bos ini ya, sang pengusaha ini mengatakan, "Wah, enak sekali jadi tukang becak, tidak punya masalah. Bisa tidur sembarang dia, tidak punya masalah." Dia bilang, "Saya ini di tempat seperti ini tidak bisa tidur karena banyak sekali yang saya pikirkan, banyak sekali masalah." Tapi ternyata secara tidak sengaja, tukang becak ini sambil kipas-kipas balik ke atas dia. Dia lihat itu bos di atas di jendela toh. Dia lihat itu, bilang, si tukang becak bilang begini, "Wah, enaknya kau saja jadi seperti dia, tidur di hotel, punya banyak harta, pokoknya enak." Nah, dua sudut pandang manusia ini ternyata masing-masing punya kekurangan dan punya kelebihan. Makanya kalau kita punya masalah, jangan lihat manusia. Wah, kayaknya contoh antum tadi kan, makin banyak maksiat, tapi noran-noran aja rezekinya. Itu kalau kita melihat manusia, maka kita akan mengikuti dia. Kan? Dengan maksiat. Tapi kalau kita melihat Allah, maka selama dia melakukan maksiat, terus dia jadi tetap kaya, sukses, dan seterusnya, ini kan istidraj. Terus kalau kita melihat manusia juga taat, kemudian dari kasat mata dia kekurangan gitu kan, itu sudut pandang Anda. Tetapi bagi Allah, sebagaimana tadi ayat saya bawakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Bimakna menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Baik, di sesi terakhir ini Abu Yusuf ya, pesanlah untuk para pengusaha. Bukan berarti begini Abu Yusuf ya, ketika kita menyampaikan pesan-pesan kita kemudian kita sudah yang terbaik, tidak ya. Tapi kita adalah orang-orang yang harus saling memberikan nasihat. Jadi sebelum kita akhiri, apa pesan antum untuk kaum muslimin di seluruh penjuru Nusantara ya, biasanya nonton ini dari Malaysia ya, biasanya dari Malaysia nonton ini ya. Iya. Eh, Bersabarkah dalam bisnis atau jalani aja sesuai dengan kemampuan kita? Baik, Ustaz. Closing. Sebenarnya apa ya? Kita sebenarnya saya diundang untuk bincang-bincang tentang kesuksesan, sementara kesuksesan itu nggak ada batasnya, Ustaz ya. Iya. Nggak ada batasnya. Bahkan dibilang ketika kita bangun, kemudian kita mendapati diri kita dalam keadaan sehat, bisa beraktivitas, ya kita Itu orang sudah sukses. Iya, seperti itu, Ustaz. Orang memanai sukses itu harta. Iya. Makanya ada ya. Silakan antum closing. Baik ya. Jadi saya memandang, Ustaz, dalam setiap usaha itu ketika makanya saya berada di sini, Ustaz. Bahkan kemarin niat kami ke Poso ya. Kami ketika ada masalah ya, biasanya juga selain curhat kepada Allah, kita libur, Ustaz. Meliburkan aktivitas dari karena kadang
kalau kita jojo terus, kita Kerja ikuti terus terus, ya. itu kadang memang Nggak ada habisnya. nggak selesai. Makanya alhamdulillah di usia pernikahan saya yang sudah 6 tahun ya bersama keluarga, saya bilang, ayo kita libur. Sebenarnya nggak ada ini tujuan, kemudian pas kemarin itu ada kegiatan Di parenting. parenting, sehingga kita ikutlah seperti itu. Jadi ketika ada bermasalah, ketika ada ini, ya sesekali lah Berlibur lah. buat agenda untuk libur seperti itu, Ustaz. Jangki terlalu Serius ya. serius ya. Baik. Sekali-sekali boleh ini, Ustaz. Saya rasa itu saja, Ustaz. Oh ya, pemirsa, memang apapun yang dilihat oleh manusia terlihat baik, ya, melihat kita. Tetapi pada hakikatnya setiap manusia punya masalah. Betul. Dan tadi sedikit ada masukan dari beliau, kalau Anda punya masalah, selain curhat sama Allah, selain minta sama Allah, boleh sesekali antum rihlah, Ya. berlibur, Rihlah cinta. ya, rihlah cinta boleh juga. Kenapa? Karena di situ biasanya Allah kemudian berikan ide-ide, ya. Ih, betul Ustaz. Luar biasa. Saya dulu Ustaz ya, mumpung saya ingat. Jadi kemarin ketika kami selalu itu Ustaz, ketika saya libur ada hal-hal baru yang saya bawa pulang. Dan itu berkaitan dengan untuk bisnis ya. Entahkah kita ketemu dengan orang yang kita yang kemudian membuat terjalin kerjasama. Ya. Kemarin saya ketemu dengan salah satu pedagang sukses lah dalam bidang kuliner. Dan kami bicara-bicara, dia juga seorang ikhwah ya. Dia, iya, insya Allah kita akan buka di televisi. Dan itu masya Allah, tidak saya sangka, cuma jalan-jalan, liburan, seperti itu, Ustaz. Memang kadang. Benar. Jadi kalau kita semua ada masalah, ya, kalau ada masalah, berlibur, karena nanti berlibur itu Allah itu datangkan bantuan tuh, tanpa disangka-sangka tuh. Iya. Hai sulayalamun ya, dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan bantuan itu terserah Allah mau beri model bagaimana. Makanya tadi antum bilang benar, kalau kita punya masalah, pekerjaan nggak habis-habis semua, camping. Iya. Berlibur. Kenapa? Dengan berlibur itu Allah kemudian masukkan ide-ide yang tanpa kita sadar bahwa itu adalah bagian dari untuk membangkitkan ekonomi kita. Betul, Ustaz. Ya, dari sisi mati. Lihat peluang parfum. Betul. Jadi Teh Nusantara juga karena liburan bagus kayaknya. Jadi semua itu didapat saat liburan dan diaplikasikan ketika kita pulang. Langsung bergerak saja dengan modal yang ada gitu. Nggak mesti ini. Luar biasa. Baik, luar biasa ini sama beliau ya, masukannya bahwa ternyata kalau kita punya masalah, punya apa saja, salah satu kunci dari banyaknya kunci, Ustaz ya. Iya, betul. Karena kunci tidak boleh cuma satu, ya. Sebagaimana rezeki itu pintunya banyak, betul, tidak boleh cuma satu. Maka salah satu kunci untuk menghilangkan masalah-masalah kita ketika kita ditimpa masalah adalah berlibur. Iya. Dan berlibur ini kan setiap bulan ada, Ustaz. Hari akhir pekan, weekend banyak ya. Bukan Pak. Pertama, kita bangun relasi. Betul. Ya. Kedua, kita cari ide-ide brilian untuk menciptakan apa yang harus kita kerjakan setelah pulang dari situ. Dan itu semua didapat ketika kita santai, Pak. Iya. Dengan kedekatan yang bisa mabit sama-sama satu malam itu luar biasa. Nah, itu yang harus pemirsa kerjakan bersama ya. Mulai hari ini kita sampaikan kepada kita semua di seluruh penjuru Nusantara bahwa apapun yang kita kerjakan selain kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, tetap ada aktivitas kita berinteraksi dengan manusia. Karena Allah memberikan jalan lewat manusia. Bukan lewat siapa-siapa. Allah memberikan jalan lewat manusia. Min haitsu la ya'lamun, dari arah yang tidak disangka-sangka. Olehnya pemirsa, di pertemuan terakhir ini, di detik terakhir closing kami, tadi sudah saya minta closing kepada Abu Yusuf sebagai owner dari Rumah Syar'i yang ada di Toli-Toli. Saya pesankan juga, mari kita belanja sesama muslim. Ya. Oh iya. Mari kita belanja sesama muslim. Untuk wilayah Toli-Toli, silakan kalau mau belanja pakaian di Rumah Syar'i. Ya. Walaupun di sana banyak juga orang menjual barang yang sama. Tetapi Allah kan mengatur rezeki masing-masing. Tapi dari kami di sini menyampaikan kepada Anda semua di seluruh penjuru Nusantara. Bahkan kalau online pun bisa, kan? Bisa kan? Bisa. Jadi kalau mau pesan apa semua, nanti tinggal tunggu aja. Nanti di-add aja Facebooknya ya. Apa nama Facebooknya?
Rumah Syar'i Facebook, Rumah Syar'i Tolis. Tolis, IG Rumah Syar'i ID, TikTok Rumah Syar'i ID juga. Ya, Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi pemirsa, jadi kalau mau belanja online juga bisa sama beliau, offline juga silakan bisa. Intinya membangun ekonomi umat itu dengan cara belanja kepada sesama orang yang beriman. Secara umum ini Pak ya. Tapi kalau kita mau lebih luas lagi, kita bisa berinteraksi muamalah dengan siapa saja. Non-muslim pun bisa, selama itu konsepnya konsep muamalah. Mari kita ajak kepada antum semua, kepada Anda semua, eh, kita harus hidupkan ekonomi saudara kita, ekonomi keluarga kita ya. Untuk membangun ini butuh kerjasama. Kita tidak bisa jalan sendiri. Kita harus sama-sama berjibaku, syirkah, murabahah, mudharabah, dan semuanya itu adalah perintah syariat Allah. Dan kapan kita melakukan perintah syariat Allah Azza wa Jalla, maka secara tidak langsung kita taat kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu sehingga kemudian kita bisa sharing, berbagi ilmu-ilmu yang sebelumnya kita dapat dan belum disampaikan, kemudian di pertemuan selanjutnya kita bisa sharing. Masya Allah. Ya. Syukran kepada Abu Yusuf sebagai owner dari Rumah Syar'i. Semoga Allah berkahi antum, keluarganya antum dan dimudahkan Amin. segala urusannya. Demikian dari kami, Studio 1 Amar TV, Jalan Labu, Palu, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.